Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mia Channel. Perkenalkan, nama saya Mia Dwi Anggraini. Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen karena sangat berarti bagi saya untuk selalu berkreasi dan berbagi ilmu dengan sahabat Mia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mia Channel. Perkenalkan, nama saya Mia Dwi Anggraini. Kali ini saya akan membahas mengenai problematika dan inovasi pendidikan yang berfokus pada pengangguran terdidik di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan 270,2 juta penduduk tidak terhindari dari berbagai masalah. Salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran menjadi masalah yang sangat serius karena dampak dari pengangguran tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dari sisi sosial dan ekonomi. Dari segi sosial, pengangguran dapat memicu perilaku kejahatan. Sedangkan dari sisi ekonomi, kemakmuran masyarakat menjadi berkurang. Pengangguran di Indonesia selama 4 tahun terakhir didominasi oleh pengangguran bagi angkatan kerja terdidik atau yang disebut dengan pengangguran terdidik. Usia pengangguran terdidik berusia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan SMA atau sederajat ke atas. Membludaknya pengangguran terdidik di Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik, pengangguran terdidik di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2020 tercatat sebanyak 6,27 juta jiwa atau sekitar 64,24% dari seluruh jumlah penganggur di Indonesia. Angka tersebut melonjak drastis hingga 34,16% dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Meningkatnya pengangguran terdidik tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 ini. Dari pembludaknya pengangguran terdidik di Indonesia, mengidentifikasikan bahwa lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi yang diharapkan mampu memperbaiki bangsa ini ke depannya justru terjebak pada dilema pengangguran terdidik. Dari data tersebut juga menjadi sebuah fenomena yang ironis, mengingat bahwa berarti semakin tinggi pendidikan seseorang, peluang atau kemungkinan seseorang tersebut menjadi pengangguran pun semakin tinggi. Seseorang dengan pendidikan tinggi belum menjamin mereka akan mendapatkan suatu pekerjaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pengangguran terdidik ini terjadi karena membludaknya tenaga kerja terdidik, tapi pasar kerja yang kurang untuk menampung mereka. Ditambah dari efek pandemi yang membuat banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan-perusahaan. Selain dari membludaknya tenaga kerja, ada hal lain yang selama ini menjadi fenomena, yaitu kurangnya wawasan profesi. Masyarakat kita semakin banyak terjebak pada pilihan-pilihan profesi yang umum dan populer, serta cenderung abai pada berbagai pekerjaan lain yang kurang populer. Semua berbondong-bondong memilih jurusan atau fakultas yang sedang tren di masyarakat dan diminati. Bahkan, tanpa tahu dan tak acuh apakah jurusan itu benar-benar bidang mereka yang minati dan memiliki bakat di situ. Yang penting bagi mereka adalah populer dan menurut orang lain mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Namun kenyataannya, justru bidang tersebut tidak mampu menampung seluruhnya untuk lulusan tersebut. Padahal,
Ada banyak sekali lapangan pekerjaan membutuhkan tenaga ahli pada bidangnya masing-masing. Tapi sayang, sumber daya manusia Indonesia belum cukup mampu untuk berpikir demikian, sehingga sebagian besar hanya memilih jurusan berdasarkan passing grade. Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa seseorang yang masuk ke universitas tidak menjamin bahwa seseorang akan memiliki keterampilan yang berkualitas. Ijazah dan gelar juga tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hasil studi tersebut juga membantah tentang paradigma yang penting lulus dan dapat ijazah nanti cari kerja dengan mudah. Saran, sebagai masukan untuk mengatasi masalah pengangguran terdidik ini, dari sisi pemerintah perlu meningkatkan lapangan kerja yang ada. Selain itu, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri dengan cara mengevaluasi baik dari sisi tenaga pengajar, sarana, fasilitas, dan lainnya, apakah sudah sesuai dengan standar yang diharapkan. Dampak positif dari hal tersebut diharapkan seseorang yang terdidik dapat menjadi lulusan yang berkualitas sehingga dapat terserap dalam dunia kerja atau bahkan ia dapat mandiri menciptakan lapangan kerja sendiri. Selain itu, pembukaan program studi juga sudah semestinya diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan, perguruan tinggi mesti membatasi jumlah mahasiswa dalam suatu jurusan karena jika berlebihan hanya akan mampu menimbulkan gelombang pengangguran. Perguruan tinggi di Indonesia juga sebaiknya berfokus pada orientasi untuk menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lapangan kerja. Demikian video pembahasan problematika dan inovasi pendidikan yang berfokus pada pengangguran terdidik. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat Mia Channel. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.